Assalamualaikum, hai Besti, ketemu lagi di Dapur Yana. Jadi di videoku yang sebelumnya aku kan pernah bikin prol tape ya. Nah, jadi di videoku yang kali ini aku akan bikin bolu tape. Cara bikinnya ini itu gampang banget ya, padahal cuma pakai 2 butir telur aja, tapi udah menjadi bolu tape yang super enak banget, berasa kejunya. Bagi teman-teman yang nggak terlalu suka dengan tape, aku saranin dibikin yang kayak gini aja, dijamin pasti bakalan langsung suka. Karena rasanya emang beneran enak banget. Aku aja yang nggak terlalu suka dengan tape, setelah aku olah kayak gini, jadi langsung suka. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama kita akan menghaluskan tapenya dulu ya. Siapkan 100 gram tape singkong yang sudah dibersihkan sumbunya. Kemudian langsung aja kita masukkan ke dalam blender dan tambahkan 3 sendok makan susu cair UHT. Dan 1/4 sendok teh garam. Lalu ini kita blender sampai halus ya. Kalau misalkan teman-teman mau menghaluskan dengan cara manual pakai sendok atau garpu gitu nggak apa-apa. Yang penting tape singkongnya ini tuh bisa sampai halus. Oke, kalau sudah halus langsung aja kita buka blendernya. Jadi kira-kira teksturnya itu kayak gini ya, ini sudah halus. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya siapkan 2 butir telur. Kemudian langsung aja telurnya ini kita pecahkan dan masukkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan juga 100 gram gula pasir. Dan setengah sendok teh SP. Kemudian ini siap kita mixer. Kita mixer dimulai dari kecepatan rendah sampai ke kecepatan tinggi. Jadi ini kita mixer sampai membentuk suatu adonan yang putih kental berjejak gitu ya. Untuk durasinya sekitar kurang lebih 5 menitan ya. Teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, langsung aja tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, jadi ini adonannya sudah menjadi suatu adonan yang putih kental berjejak. Kemudian langsung aja kita matikan mixernya. Dan lanjut kita tambahkan 100 gram tepung terigu, 7 gram susu bubuk, 1/4 sendok teh baking powder, dan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Kemudian semua bahan keringnya ini kita ayak bertujuan supaya tidak ada tepung yang menggumpal. Terus nantinya saat dicampurkan ke adonan itu bisa lebih mudah tercampur rata. Oke, kemudian kita masukkan juga tape yang sudah kita haluskan sebelumnya. Lanjut kita aduk kayak gini dulu ya. Jadi mixernya ini jangan dinyalakan dulu supaya tepungnya itu tidak berterbangan kemana-mana. Oke, kalau gitu kita mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah ya. Jadi untuk memixernya ini tuh jangan terlalu lama, sebentar aja, yang penting sampai tercampur rata. Oke, kalau ini sudah merata, langsung aja kita matikan mixernya. Dan tambahkan 50 gram margarin yang sudah dicairkan. Kita tuang semuanya margarinnya. Kemudian ini kita aduk lagi menggunakan spatula. Kita aduk dengan cara teknik melipat kayak gini. Jadi usahakan saat mengaduknya ini itu benar-benar tercampur rata ya. Teman-teman, bagi kalian yang suka video ini langsung aja tekan tombol like dan share. Lalu bagi kalian yang punya kritik dan saran silahkan komen di bawah ya. Oke, kalau adonannya ini sudah tercampur rata, siap kita masukkan ke dalam loyang. Jadi sebelumnya loyangnya ini sudah aku olesi dengan olesan Carlo ya.
Ini sudah aku olesi sampai merata. Kemudian lanjut, langsung aja kita masukkan adonannya ini ke dalam loyang. Kita masukkan semuanya sekaligus. Lalu kita ratakan di bagian permukaan adonannya kayak gini. Kalau sudah, lanjut kita hentak-hentakan loyangnya bertujuan supaya tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Dan ini siap kita oven. Jadi sebelumnya ovennya ini sudah aku panaskan dulu selama kurang lebih 10 menit. Kita oven selama 15 menit di api sedang cenderung kecil sampai adonannya itu setengah matang ya. Setelah kita menunggu 15 menit, oke, jadi ini adonannya sudah setengah matang ya. Selagi adonannya masih panas, langsung aja kita taburi keju yang sudah diparut. Kita taburi dengan keju sampai merata. Jadi di saat adonannya ini setengah matang, aku beri keju parut supaya nanti saat bolu tapenya beneran matang, kejunya itu nggak terlalu gosong dan hasilnya lebih bagus gitu ya. Oke, kalau kejunya ini sudah merata, siap kita oven lagi selama kurang lebih 10 menit atau sampai matang, atau bisa juga disesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Setelah kita menunggu kurang lebih 10 menit, oke, jadi ini bolu tapenya sudah matang. Langsung aja kita keluarkan dari dalam oven. Jadi sebelumnya bolu tapenya ini sudah aku keluarkan dari dalam loyang ya. Usahakan saat mengeluarkan dari loyang tunggu sampai benar-benar dingin supaya lebih mudah saat mengeluarkannya. Dan ini dia, bolu tape kejunya udah jadi deh. Bagaimana? Gampang banget kan cara bikinnya? Padahal cuma pakai 2 telur aja ya, tapi udah jadi bolu tape keju yang cantik dan enak banget. Kalian harus coba ya. Langsung aja dipraktekin di rumah. Ini itu hasilnya cantik banget dan teman-teman bisa lihat sendiri ya, kejunya ini itu nggak gosong sama sekali. Bagus banget hasilnya, cantik. Oke, langsung aja ini kita potong. Pelan-pelan aja saat memotongnya. Nah, jadi bentuknya itu kayak gini ya. Ini tuh hasilnya cantik banget. Kejunya bagus ya, nggak gosong sama sekali. Teksturnya yang halus, lembut, moist banget. Oke, langsung aja kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya ini itu enak banget. Manis, legit, gurih, berasa tapenya meskipun tipis-tipis. Dan berasa topping kejunya enak banget. Ini tuh nggak seret sama sekali di tenggorokan. Moist banget, empuk, enak banget pokoknya. Buat kalian yang nggak terlalu suka dengan tape, aku saranin bikin yang kayak gini aja. Dijamin pasti bakalan langsung suka. Karena ini itu rasanya beneran enak banget. Aku aja yang nggak terlalu suka dengan tape, setelah aku olah, aku bikin kayak gini, aku tuh jadi suka banget. Dan bikin nagih. Ini tuh beneran mantap, kalian harus dan wajib coba ya. Ini tuh rekomen. Pokoknya mantap. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum.